Halo para pendengar, selamat datang kembali di channel konten film. Gimana nih kabar kalian? Bentar lagi mau Februari aja nih. Tapi ngomong-ngomong masalah Februari, gimana selama kalian memulai tahun 2025 ini? Apa semuanya bertambah baik ataupun sebaliknya? Semisal buat yang biasanya sendiri nih, sekarang udah punya pacar mungkin. Dan buat yang udah punya pacar, sekarang udah punya 2 pacar. Bercanda guys. Oh iya, 4 tahun channel ini sudah berjalan dan baru jalan mau 1 bulan di 2025. Banyak sekali problem di channel terkait alur film. Semisal masalah hak cipta ataupun lain-lain. Jadi setelah dipikirkan secara matang, panjang lebar, merenung, ngelamun di WC sambil ngopi, ngerokok. Sorry. Mimin kan gak ngerokok. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk kalian kenal dengan aku, Mimin konten film yang baik hati dan tidak sombong. Karena entah kedepannya konten alur cerita gini masih bisa atau tidak, tapi kita harus cari perjalanan baru agar kalian bos-bos konten film selaku teman, saudara, bahkan kesayangan Mimin, celah. Karena sejauh ini Mimin gak bakalan bisa masih berjalan jika bukan karena kalian. Tepuk tangan untuk kalian, applause. Jadi setuju nggak sih kalau kita kenalan? Yuk kita hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bener-bener, gelap. Yo, what's up guys? Selamat malam, sabar. Gimana ya? Ini muka harus ditutupin pakai apa? Tapi jujur nih teman-teman, bantu support Mimin terus ya, jangan dihujat karena mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi kedepannya kalian bakalan sedikit mulai terbiasa. Karena wajah Mimin bakalan terus ada nih kedepannya, jadi salam kenal semuanya. Selagi alur film masih bisa berlanjut, kita masih akan tetap bahas film zombie sesuai request kalian. Bahkan film-film yang mungkin cocok untuk dibahas. Namun pastinya bakalan ada segmen tambahan nih di channel konten film. Kayak mungkin kita akan bahas seputar fakta-fakta menarik terkait peristiwa membingungkan, kejadian aneh, bahkan konspirasi-konspirasi yang bisa kita diskusikan sama-sama. Kalian setuju nggak sih kalau gitu? Karena jika gitu, kita akan bisa belajar dari tiap kontennya. Jadi sebelum lanjut nih ke cerita film zombie yang akan Mimin bahas, kuharap kalian ke depannya akan terbiasa dengan wajah Mimin yang imut ini. Ya walau mungkin tidak sesuai ekspektasi dengan suara, tapi kalian gak apa-apa kok tutupin wajah Mimin pakai jempol kayak gini nih di layar. Tapi guys, film yang akan Mimin bahas ini jujur aja brutal banget. Ini bukan zombie pada umumnya, bahkan Mimin yang udah namatin film zombie ratusan kali, dengan adegan darah sepanjang film pun, agak ngilu nonton film ini. Jadi, buat kalian nih, terutama buat adik-adik yang takut mungkin, mending kalian nontonnya pagi-pagi aja ya. Ingat kata Mimin, resiko ditanggung sendiri. Udah. Karena udah terlalu panjang banget nih. Jadi kita mulai aja ke ceritanya dan apa guys? Yap, seperti biasa, selamat menonton. Di sebuah rumah yang tampak hangat, sepasang kekasih bernama Kate dan juga Jim sudah lama hidup dalam satu rumah. Mereka terlihat sangat bahagia, sampai Kate kini terlibat argumen kecil dengan sang kekasih karena mereka minggu depan berencana berlibur. Tapi Jim sebagai fotografer belum membicarakan hal itu kepada bosnya. Jim sempat berpapasan dengan sang tetangga bernama Mr. Lin yang tampak terlihat tidak baik karena ia demam dan flu. Di tengah isu global mengenai pandemik yang akan terjadi di Cina bernama virus Alpin. Jim juga sempat melihat seseorang yang berperilaku aneh, tapi karena Kate harus pergi bekerja, Jim melupakan hal tersebut begitu saja. Di perjalanan mengantarkan Kate bekerja, mereka sempat melihat sebuah masalah penyerangan sampai Jim pun tiba di terminal kereta, karena perjalanan Kate ke tempat kerja tiap harinya harus menggunakan kereta. Tapi sebelum itu, Jim berjanji jika ia akan memasak makanan lezat untuk makan malam mereka nanti. Selang mengantarkan Kate, Jim yang merasa lapar memutuskan untuk menghampiri kedai makanan. Keadaan di sana sangat ramai, karena ini adalah hari sibuk. Bahkan untuk duduk pun Jim tidak bisa mendapatkan karena saking ramainya tempat itu. Hingga di tengah menunggu pesanan, secara tiba-tiba seseorang yang Jim lihat di atas balkon ada di kedai, di mana dengan tatapan aneh orang tersebut menyerang penjual dengan minyak panas. Situasi di sana sangat mencekam. Orang-orang mulai mendapatkan serangan serupa.
Sampai Jim yang bingung karena orang-orang mulai berubah menjadi gila, mulai menyelamatkan diri. Jim tidak habis pikir tentang apa yang terjadi. Orang-orang kini berubah menjadi agresif. Respon cepat Jim coba lakukan, di mana ia berusaha menanyakan kabar sang kekasih namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Hingga sialnya di tengah bingung, Jim harus mendapatkan siaran darurat di televisi. Bahkan ia mulai mendengar bewara seseorang yang memakai pengeras suara, di mana ia akan memotong kelamin para laki-laki dan memperkosa semua perempuan. Akan tetapi sialnya Jim harus mendapatkan serangan dari Mr. Lin, tetangganya yang kini sudah berubah. Pikiran Jim benar-benar bingung. Di satu sisi, karena serangan itu Jim harus kehilangan 2 jarinya. Jim mulai berjalan terpapah untuk mencari kendaraan yang ia tinggalkan, karena pikirannya satu, yaitu ingin menyelamatkan sang kekasih dimanapun keberadaannya. Di area sekitar, teriakan demi teriakan mulai terdengar. Orang-orang yang berubah mulai bertindak gila. Mereka akan melakukan tindakan kekerasan dengan cara apapun. Sampai di detik-detik tegang, Jim mulai mencoba membawa kendaraan yang jelas saja hal itu mengundang belasan orang-orang terinfeksi untuk bisa memburunya. Di kereta, tepat di mana Kate berada, Kate yang berpenampilan cantik kini digoda oleh seorang pria tua yang tiap harinya terpesona melihat kecantikan Kate. Hasratnya benar-benar tidak bisa terbendung ketika melihat Kate. Sampai Kate yang takut mulai melayangkan ancaman kepada pria tersebut jika ia bisa melaporkannya atas tindakan pelecehan. Bahkan Kate yang merasa tidak nyaman, mulai memberikan tempat duduknya kepada wanita bernama Molly. Wajah dari sang pria benar-benar menunjukkan amarah. Tapi di antara orang-orang yang ada di kereta, terdapat beberapa orang yang telah terinfeksi, di mana mereka menyamar menggunakan masker lalu mulai menjalankan aksi untuk memenuhi hasrat mereka untuk membunuh. Dari yang tadinya hening, situasi di sekitar mulai berisik dengan teriakan-teriakan ketakutan. Bagian area kereta dengan cepat diisi oleh ceceran darah yang menyebar kemana-mana. Orang yang terinfeksi benar-benar tidak bisa terkendali. Mereka hanya bisa membedakan yang terinfeksi dengan mata yang menghitam dan perilaku agresif yang tidak bisa ditahan. Molly yang mulai bertanya kepada Kate terkait apa yang terjadi, tapi belum sempat berbicara panjang lebar, orang-orang di sekitar pun mulai ikut-ikutan berubah. Bukan cuma itu, pria tua yang merasa terhina oleh ucapan dari Kate pun mulai menusuk Molly di bagian mata dengan payung yang sering ia bawa. Semua orang mulai terlihat diserang. Para wanita dan juga pria mulai dicabuli oleh hasrat para infeksi. Sampai kereta pun berhenti di sebuah pemberhentian. Hal itu memacu Kate mulai membawa Molly pergi, meninggalkan situasi kereta yang kini sudah menjadi lautan darah. Jim tidak bisa lagi menghubungi sang kekasih karena ponsel Kate terjatuh karena panik. Tapi kekecewaan sang pria tua kepada Kate akan menjadi awal buruk, di mana sang pria akan terus mengikuti kemanapun Kate pergi karena ia sangat bernafsu dengan kecantikan Kate bahkan sebelum terinfeksi. Molly kini benar-benar mengeluh tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ia benar-benar kehilangan banyak darah. Tapi ketika melihat pria tua mulai mendekat, mereka mulai menguatkan diri untuk terus berlari. Sampai mereka pun berpapasan dengan seorang pria bertubuh besar untuk meminta bantuan. Tapi semua itu sia-sia, karena pria tua yang terinfeksi pastinya sangat agresif, kuat, bahkan pintar. Jadi karena tidak ada pilihan, mereka yang memilih untuk berlari sangat beruntung. Karena mereka hampir saja terjebak oleh seorang pria yang mengunci lorong terminal itu. Pria tersebut bernama Huang. Ia hanya bisa menjalankan perintah karena ia pun melihat orang-orang menjadi gila. Meski marah, tapi ketika Molly terluka, Kat berencana membawa Molly ke area rumah sakit terdekat dengan juga tuntunan dari Huang. Tapi pria tua itu tidak akan melepaskan Kat begitu saja. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Jim bahkan melihat mayat-mayat yang tergeletak dengan isi perut keluar berselimut darah tebal. Selain menghabisi para korban, orang-orang yang terinfeksi akan memperkosa siapapun. Mau itu wanita ataupun pria pasti akan menjadi korbannya. Jim benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Ia terus berusaha mencari jalan untuk bisa mencari Kat kemanapun yang bisa ia cari. Tapi dikarenakan jalan-jalan sudah terblokade, ia mencoba menyempatkan diri untuk menahan lukanya agar tidak terus mengeluarkan darah. Bahkan di sana pun ia sempat mendapatkan sebilah celurit yang bisa ia manfaatkan untuk melawan para orang-orang gila tersebut. Di dalam sebuah lapang, Jim menyaksikan seorang pria yang disiksa oleh para anak-anak yang terinfeksi. Mereka benar-benar sangat keji, sampai Jim yang melihatnya pun tidak bisa diam saja. Jim yang berencana membantu sepatutnya harus panik sendiri, karena rupanya pria tersebut juga sudah terinfeksi. Tidak jelas asal-usul infeksi disebabkan oleh apa, tapi pemerintah kini mencoba mencari tahu terkait virus alpin yang membuat orang-orang yang berubah menjadi gila. Di sebuah rumah sakit, Kate yang kini tiba bersama Molly dan juga Huang memacu Molly mendapatkan bantuan dari petugas medik. Di sana pun terdapat 2 polisi yang ikut menyelamatkan diri. Menurutnya, semua rekan-rekannya sudah tewas dibantai oleh para infeksi.
Jadi ia pun bingung mereka harus berbuat apa. Di tengah menunggu di sebuah ruangan yang sejauh ini terlihat aman, Molly yang hendak mendapatkan penanganan sempat berterima kasih kepada Kate karena sudah membantunya. Lalu ketika diam di ruangan tunggu, mereka mendapatkan sebuah siaran nih dari kepala militer dan juga presiden yang melaporkan situasi terkini. Mereka diarahkan untuk tidak keluar rumah, tetap di dalam rumah selagi mereka mencari tahu asal-muasal wabah dan juga cara mengatasinya. Karena diketahui sudah terdata jika 4 juta orang di wilayah Cina terinfeksi wabah gila ini. Tapi para warga yang melihat sepatutnya tidak bisa tenang dengan jawaban itu, Kate mulai meminta izin kepada Huang untuk meminjam ponselnya agar bisa mengabari Jim. Tapi di tengah sebuah konversi pers yang kini disaksikan oleh seluruh penjuru pihak di layar televisi, presiden yang berjanji akan menyelamatkan mereka semua harus menelan kenyataan pelik. Karena ketua militer yang terlihat emosi menggebu-gebu dalam menyampaikan orasinya terlihat mulai berubah. Matanya berganti menjadi hitam sebelum akhirnya ia membunuh presiden di dalam tayangan yang masih terputar. Sontak atas kejadian itu, mereka mulai panik, karena satu-satunya harapan yang bisa dicari untuk mengatasi wabah ini adalah presiden, tapi presiden kini sudah tiada. Bahkan di tengah situasi panik, pria tua yang terus mencari Kate mulai tiba di rumah sakit dan mulai membuat kepanikan massal. Kate kini mulai berlari menyelamatkan diri, sedangkan orang-orang kini mulai mendapatkan penyerangan dari para infeksi lain. Mereka dengan mudah dibunuh, diperkosa, tanpa bisa berkata ampun. Bahkan Molly yang baru saja mendapatkan perlawanannya pun hanya bisa pasrah ketika ia bertemu dengan pria tua yang kini melakukan hal gila karena memasukkan kelaminnya ke dalam mata Molly yang terluka. Huang yang melihat hanya bisa berusaha diam. Bahkan ketika melihat orang-orang diperkosa pun, ia tidak bisa berbuat banyak, di mana ia memilih melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sementara Kate yang kini berada di sebuah lorong tersembunyi rupanya berhasil dihubungi oleh Jim yang khawatir kepadanya. Berkat pesan Kate, mereka mulai bisa bertukar kabar. Kate melaporkan jika ia benar-benar panik, ia takut, dan ia kini berada di sebuah rumah sakit. Sehingga dalam kondisi itu Jim yang mendengar kepanikan sang kekasih, tampaknya mulai terlihat emosi. Ia benar-benar merasa dendam ingin membunuh para infeksi, tapi sialnya karena emosi itu, Jim mulai mendapatkan bayangan perubahan dari matanya seolah-olah ia terinfeksi. Meski begitu, Jim masih bisa menahan emosi yang membuatnya sendiri tidak berubah menjadi seperti mereka. Dengan itu, Jim berjanji akan menyelamatkan Kate dan mendatanginya di rumah sakit tersebut. Jadi menurut Jim, Kate harus menunggunya sampai ia benar-benar datang. Tapi kesialan ada di pihak Huang. Ia yang mulai egois dari awal dipergoki oleh Molly yang sudah terinfeksi. Tanpa rasa ampun, Molly dengan bantuan para infeksi lain mulai membuat sebuah penderitaan kepada Huang sampai tubuhnya berlumuran darah yang bercipratan. Kate yang telah berjanji kepada sang kekasih untuk bertahan, kini mulai berlari ketika mendengar para infeksi mulai mendekati. Ia mulai mengunci sebuah pintu untuk menyelamatkan diri. Tapi hasrat nafsu yang pria tua miliki kepada Kate tidak bisa membuatnya lemah. Ia mulai berusaha mencari cara untuk bisa mengejar Kate kemanapun ia pergi. Bahkan ia melarang para infeksi lain untuk ikut mengejar karena menurutnya Kate adalah miliknya. Di tengah ketakutan yang kini terlihat, pria tua yang mulai berbicara melantur agar Kate pasrah, sepatutnya dibuat menyesal, karena Kate yang tidak bisa diam saja kini balik melawan, sampai-sampai membuat pria tua tersebut mati kutu tanpa bisa melakukan perlawanan. Lalu secara tiba-tiba, ruangan kini terbuka beserta dengan seorang dokter bernama Alan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Alan mulai mengarahkan Kate untuk membersihkan diri dengan cairan disinfektan. Meski ia tidak tahu cara itu ampuh atau tidak, tapi setidaknya ia berusaha. Dr. Alan sebenarnya sudah membuat sebuah bewara mengenai virus ini dari 1 tahun lalu. Tapi pemerintah tidak memiliki kepercayaan kepadanya. Virus Alpin ini akan merusak sistem limbik otak, di mana sistem tersebut adalah sistem yang mampu membatasi rasa emosi manusia dan juga nafsu manusia. Dengan rusaknya sistem limbik, manusia akan sangat bergairah. Mereka sebenarnya tahu jika apa yang mereka lakukan salah, tapi nafsu mereka sangat besar, jadi kenapa mereka menjadi gila seperti itu? Dalam kondisi itu, Kate sangat takut kepada perlakuan Dr. Alan karena ia tiba-tiba menyuntikkan sampel virus dari daerah para infeksi kepada tubuh Kate. Di mana Kate kini diborgol dengan catatan ia akan menunggu selama 5 menit. Jika Kate tidak terinfeksi dalam waktu 5 menit, dapat dipastikan Kate kebal. Jadi ia kemungkinan akan membawa Kate pergi mendatangi helikopter yang akan datang di area atap untuk pergi, guna bisa memproduksi vaksin dari darah Kate. Setelah 5 menit berlalu, Kate tidak kunjung berubah. Ia bahkan sempat menghubungi Jim untuk menjemputnya di lantai 7 karena ia disekap oleh seorang dokter gila. Ia benar-benar sangat ketakutan, sampai Jim pun kini sudah tiba di rumah sakit Kate berada. Tapi ada hal aneh karena Jim meninggalkan ponselnya begitu saja. Setelah mendapatkan kabar jika helikopter penjemput sudah berada di area atap,
Dr. Alan mulai membawa Kate untuk bisa ikut bersamanya. Namun belum jauh melangkahkan kaki, secara tiba-tiba Dr. Alan mendapatkan serangan dari orang-orang yang terinfeksi. Meski ia berhasil menghabisi mereka dengan pistol yang ia bawa, tapi perjalanan kembali terhenti ketika Jim kini datang di depan mata Kate. Kate sangat senang melihatnya, tapi sialnya Jim sudah berubah. Ia mulai berperilaku agresif dengan membunuh Dr. Alan. Hingga ketika situasi tidaklah baik, Kate mulai mengambil kunci dari Dr. Alan untuk mendatangi area atap, karena bagaimanapun, Jim sudah berubah. Meski Jim kini terus memohon agar Kate bisa membiarkan Jim untuk memeluk Kate, tapi semua ini sudah terlambat. Jim sesekali berbicara jika ia akan membunuhnya. Kate di sini sangat terluka, tapi inilah situasinya. Jadi karena tidak ada pilihan, Kate mulai memilih pergi menuju atap mendatangi helikopter dan juga meninggalkan Jim yang berhasil memenuhi janjinya untuk mendatangi Kate meski dengan kondisi sudah terinfeksi.